Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pandini, saya mahasiswi dari Prodi Ekonomi Islam semester 6. Kebetulan saya sedang ujian tengah semester dan saya diberikan tugas untuk mewawancarai para pelaku UMKM untuk mengetahui informasi tentang pengalaman mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam mengembangkan usaha mereka. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber ya Mbak Nurlian Zuan. Boleh diperkenalkan diri, Mbak? Silahkan. Assalamualaikum. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan nama saya Nurlian Zuan Pratama. Di sini saya sebagai salah satu pelaku UMKM khususnya dalam penjualan merchandise atau K-pop stuff khususnya di salah satu e-commerce yaitu Shopee. Berasal dari mana Mbak kalau boleh tahu? Asal saya dari Lebak, Banten. Ya. Mbak kalau boleh tahu bisnis yang sedang dijalankan itu dimulai dari kapan ya? Untuk bisnisnya sendiri saya mulai baru 1 tahun belakang ini, dimulai dari tahun 2021, tepatnya bulan April. Jadi terhitung sudah berjalan selama 1 tahun. Tadi kalau boleh tahu apa nama bisnisnya, Mbak? Untuk bisnisnya sendiri saya berfokus pada K-pop stuff. Jadi tentang menjual berbagai produk seperti merchandise untuk K-pop, untuk penggemar lah. Kalau untuk nama dari bisnis sendiri itu ada makna tertentu nggak sih Mbak? Atau itu emang dari bahasa sananya atau gimana ya? Untuk nama toko sendiri itu untuk nama toko saya sendiri, tokonya I Love Me Too, cuman saya tulisnya jadi I Love Me Too. Itu sebetulnya ketika saya memiliki niatan untuk membuka toko itu, saya sedang berada di sebuah posisi yang memang saya kesulitan untuk mencintai diri sendiri ya. Jadi dari situlah mulai saya pikir bahwa saya harus mulai belajar untuk mencintai diri saya sendiri, dan saya menuangkannya dalam nama untuk toko saya, yaitu I Love Me Too, yang saya rubah menjadi I Love Me Too. Ya. Selanjutnya ya Mbak, apa sih jenis produk yang ditawarkan? Untuk jenis produknya beragam ya, dimulai dari, tapi yang best seller yang sering saya yang unggulan gitu ya. Yang best seller itu untuk photocard. Photocard itu semacam foto di mana fotonya sendiri itu foto dari idol K-pop, atau bisa juga untuk request seperti foto diri sendiri atau foto idol selain idol K-pop juga bisa. Kalau dari bisnis ini Mbak masih sendiri atau udah ada reseller yang lain? Bisnis ini sendiri saya menjalankannya itu masih sendiri karena memang masih bisa dihandle oleh diri sendiri ya, karena juga orderannya kadang banyak sampai keteteran juga pernah, cuman saya rasa masih bisa saya handle sendiri. Kenapa saya butuh orang lain? Iya, menghemat ya. Kalau boleh tahu ya Mbak, kisaran harga per produknya itu berapa sih? Untuk untuk rata-rata harga produknya itu 5.000 untuk rata-ratanya ya. Jadi dari yang paling mahal sampai paling murah itu rata-rata 5.000. Terus kalau keuntungannya selama 1 bulan misalkan, paling besar itu berapa sih? Untuk keuntungan omset ya? Iya, omset. Untuk per bulannya tidak terlalu banyak karena memang ini kan usaha kecil ya, dan peminatnya pun berfokus ke para penggemar yang suka K-pop kayak BTS, NCT. Jadi untuk pasarnya memang hanya difokuskan di satu titik. Jadi untuk omsetnya per bulan itu
sekitar 2.500.000. Lumayan ya. Lumayan, itu omsetnya, maksudnya Iya. Belum bersih kan? belum bersih. Ya. Kalau misalkan dari segi promosi ya, itu pakai aplikasi? Itu melalui apa aja sih, Mbak? Sosial media? Oke, jadi kalau di e-commerce yang saya gunakan itu ada fitur-fitur yang memang menguntungkan penjual. Di e-commerce Shopee sendiri yang saya pakai ya, itu ada yang namanya fitur iklan. Jadi kita bisa gunain fitur iklan sebagai sarana kita untuk mempromosikan produk kita. Nah, fitur iklan sendiri juga itu berbayar. Ada yang per bulan atau ingin kita gunakan harian. Dan selain fitur dari Shopee sendiri, saya juga menggunakan Instagram dengan metode yang saya tidak memiliki cukup banyak kenalan, tapi di sini saya menggunakan semacam trik yang saya memposting sebuah foto atau sebuah produk saya yang saya tujukan untuk membuat orang-orang yang melihat itu penasaran. Jadi orang-orang ini bertanya kayak, ini kan jualan apa nih gitu. Jadi kan di situ mulai pada tertarik tuh untuk membeli, kayak penasaran, bertanya-tanya, "Sedian jualan apa sih?" gitu. Berarti ini nggak ada toko offline ya, Mbak ya? Toko offline tidak ada. Ya. Karena dari awal membuat toko pun berfokusnya di e-commerce. Biasanya kalau di e-commerce kan suka ada, misalkan hari besar tuh ya, ada hari apa gitu, nah dia suka ada kayak promosi apa gitu. Nah, kalau untuk bisnis Mbak ini ada juga atau gimana? Biasanya di event seperti tanggal kembar atau Shopee gajian itu, biasanya saya untuk produk-produk yang misalkan produknya sisa 10 piece lagi lah, ada sisa sedikit dan memang mau saya habiskan, ingin cepat saya habiskan supaya saya bisa restock lagi semuanya gitu. Biasanya itu saya diskonkan sekitar 20-50% diskon. Kalau untuk alur pemesanannya sendiri, itu seperti apa ya Mbak? Sama, kan itu yang dari awal, kayak dari packing segala macam itu kan Mbak sendiri yang handle ya? Ya itu seperti apa ya Mbak? Untuk alur pemesanannya, untuk setiap harga, karena setiap harga sudah diperhitungkan dengan packingnya, terus biaya jasanya, terus harga produknya itu sudah diperhitungkan semuanya. Yeah. Jadi kalau untuk pemesanan itu tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan karena semuanya sudah dihitung supaya tidak rugi. Oh gitu. Ya, kalau untuk sistem pembayaran itu kan udah ada kayak COD, ShopeePay, kayak gitu-gitu. Itu pakai juga Mbak? Ya, kebetulan saya juga aktifin COD. Oke. Kalau ada nggak sih kayak trik and tips? Enggak, kayak upaya dari Mbak yang, karena kan ini udah lumayan, setahun tuh kan udah lumayan ya, dan pasti pembelinya nggak cuma di dalam daerah doang kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak supaya barang tuh sampai ke konsumen tuh dengan dalam kondisi yang baik gitu? Kan suka ada tuh yang misalkan kayak udah penyok atau apa di perjalanan kayak gitu ya? Atau gimana? Oh, untuk hal seperti itu karena memang produk yang saya jual ini kan dia bersifat, ada yang bersifat mudah pecah juga, ada yang untuk photocard sendiri yang best seller itu karena memang kan dia kertas ya, jadi kertas tuh kadang bisa nekuk atau apa. Nah, biasanya saya maksimalkan di packing. Jadi untuk packingnya sendiri saya menggunakan sebuah dus yang memang setelah saya lapisi juga dengan bubble wrap kayak gitu. Nah, setelah packingnya itu biasanya saya beri stiker ataupun lakban fragile yang dimana keterangannya untuk
ditekuk ataupun jangan dibanting kayak gitu. Biasanya kalau di e-commerce itu kan ada buat si konsumen tuh ngasih feedback ya buat si penjual. Nah itu ada nggak sih Mbak yang sebenarnya tuh kita udah bener ya gitu, cuma pas datang ke sana kayak dia ngasih feedback yang nggak sesuai. Pernah ada nggak? Oh iya, tentunya pasti pernah ya ngalamin hal kayak begitu. Kadang ngasih rating jelek tapi nggak ngasih alasan. Nah, biasanya memberi alasan ataupun tanpa alasan itu terkadang mereka masih kurang lengkap. Jadi kadang ngasih rating aja, ngasih alasan enggak gitu. Ngasih alasan tapi nggak ngasih foto buktinya. Misalkan kayak fotonya ketekuk tapi nggak ngasih fotonya gitu kan. Jadi itu nggak ada sebagai untuk bukti gitu ya? nggak ada sebagai untuk bukti. Nah biasanya saya itu chat ke pembelinya. Saya chat dulu ke pembelinya, ada kendala apa nih gitu. Nah untuk e-commerce di Shopee sendiri, jika memang penilaiannya itu tidak sesuai, kita sebagai seller itu bisa mengajukan banding ke pihak Shopee-nya untuk penghapusan penilaian tersebut karena memang dianggap merusak rating gitu. Jadi kalau memang benar adanya, kalau penilaian itu tidak sesuai itu bisa dihapus. Nah biasanya kalau memberikan penilaian jelek itu biasanya langsung saya blacklist dari daftar pembeli. Jadi untuk wanti-wanti jika dia membeli di kemudian hari gitu. Tapi kalau boleh tahu ada nggak sih yang ngasih feedback yang dia kayaknya nyesel gitu, nyesel banget belanja? Untuk nyesel enggaknya belum pernah ya saya dapat penilaian seperti itu. Cuman untuk yang memberi rating kayak gitu pernah saya tanyai dan ada juga beberapa yang ngebales karena kecewa produknya begini gitu. Tapi kadang karena saya juga jual produk ini ya official dari album K-popnya sendiri yang officialnya, dan memang ada beberapa seperti poster yang poster tuh sifatnya memang dari sananya, dari Koreanya itu sudah dilipat. Nah itu pernah ada yang komplain karena posternya tuh dilipat, padahal bukan saya yang ngelipat gitu, cuman ya balik lagi kita jelasin lagi ke buyernya, mungkin dia belum pernah beli album officialnya jadi tidak tahu. Jadi memang harus sabar kitanya sebagai seller menghadapi hal seperti itu. Iya. Oke, baik. Mbak Nurlian Joan, mungkin sampai sini ya Mbak wawancara kita untuk pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak sudah memberikan informasi. Nggak tahan. Jadi kita tutup aja ya Mbak. Iya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Dah.